ngobrol membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Nabi Muhammad ini orang yang membuat pecah belah di antara kita. Dia telah menghina Tuhan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak berapa lama dari situ lewatlah Nabi SAW menghampiri mereka. Kemudian ada salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi SAW, benarkah engkau yang telah mencaci maki Tuhan kami? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, ana alladhi aqulu dzalik. Iya, kata Nabi, aku yang memang ngomong begitu. Nah, Nabi SAW ya, gentleman, berani, ya. Qala falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimujma'i ridaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ngomong begitu, ada seorang laki-laki yang menarik daripada ridaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ditarik ridak Nabi, akan begini, ditarik, ya. Ditarik ridak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, marah dia. Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah kalian akan membunuh orang? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah? Jadi Sayyidina Abu Bakar berdiri sambil marah. Dia ngomong ke orang-orang itu, apakah kalian akan membunuh orang yang mengucapkan Tuhannya adalah Allah? Maka seketika itu juga orang-orang bubar dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah, maka sekumpulan orang-orang Quraisy, ya, mereka duduk tidak jauh dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka di situ berkata Abu Jahal, ya, Abu Jahal dan suib-suibnya duduk di situ. Kata Abu Jahal, siapa orang yang berani meletakkan bangkai, yakni kotoran daripada onta yang sudah mati, ya, beberapa hari yang lalu, ya, ditantang oleh Abu Jahal. Siapa yang berani meletakkan kotoran onta ini, yakni isi perut daripada onta tersebut, di pundak Rasulullah ketika dia lagi sholat. Nah, itu ditantang oleh Abu Jahal. Maka berdirilah orang yang celaka itu. Ada orang yang celaka itu, yang berani dia untuk meletakkan kotoran onta itu, isi perut onta tersebut, yakni bangkai onta, tentu itu bau sekali, yakni ke pundak Rasulullah SAW ketika Nabi SAW dalam keadaan sujud di dalam sholatnya. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang celaka itu bernama Uqbah bin Abi Mu'id, ya, Uqbah bin Abi Mu'id. Ketika Nabi SAW sujud, maka dia letakkan, yakni isi perut onta itu pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, wa ana qaimun andur. Kata Ibnu Mas'ud, aku lihat itu, tapi kata dia, ya aku tak punya kemampuan untuk mencegah itu. Sampai apa? Sampai berita itu disampaikan kepada putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah. Maka Sayyidatuna Fatimah datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi salat di saat itu. Yang mana pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan daripada isi perut bangkai onta tersebut. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergeming dari sujudnya. Nabi tetap sujud, ma'asyiral hadirin. Nabi tidak bergeming hanya dengan hal seperti itu. Hingga akhirnya datang Sayyidatuna Fatimah bersama Juwairiyah. Lantas Sayyidatuna Fatimah membersihkan, fatarahathu anhu sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil itu kotoran isi perut onta tersebut dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menghadap kepada orang-orang kafir Quraisy itu.
dan dicaci, dimaki oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra atas perbuatan mereka yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wafat daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan yang menyakiti Nabi, yang tujuannya untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam makin menjadi-jadi dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Makin menjadi-jadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk daripada kota Taif, Nabi menjumpai 3 orang bersaudara yang merupakan pimpinan di Taif. Ya. Yang pertama bernama Abdu Yalil bin Amr, yang kedua Habib bin Amr, yang ketiga Mas'ud bin Amr. Fa'arada alaihim nafsahu sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihim al-bala wa ma intihak qaumuhu minhu. Nabi menceritakan ketiga orang ini tentang hal-hal yang Nabi dapatkan di kota Mekah. Maksud Nabi agar mereka bisa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Karena Nabi mengetahui bahwasanya orang-orang yang tinggal di kota Taif ini masih keluarga daripada belah emak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang diterima oleh Nabi atas jawaban 3 orang ini? Kata 3 orang ini, kata yang pertama, apa kata dia? Wallahi ana asragu thiyabal Ka'bah in kana Allah ba'ataka bi syai'in qat. Kata dia, kata yang pertama, aku akan mencuri itu kiswah Ka'bah kalau memang benar Allah mengutus engkau. Ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mengatakan, la ukallimuk, aku tidak akan berbicara dengan engkau. Engkau terlalu tinggi. Jika memang engkau seorang nabi, engkau tidak pantas berbicara dengan aku. Lantas kata yang ketiga, dia mengatakan, apakah Allah lemah sehingga mengutus engkau untuk menjadi nabi? Nah, ini 3 orang ini ternyata menolak daripada ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam putus asa. Nabi pergilah dari kota Taif itu. Nah, tapi Nabi ketika pergi dari kota Taif ini ternyata tidak bisa juga pergi dengan selamat. Kenapa? Karena ucapan ketiga orang ini disebarluaskan sehingga akhirnya membuat orang-orang di kota Taif ini beramai-ramai berkumpul, yang perempuannya, yang anak-anaknya kumpul, mereka membuat barisan, ya. Dan ketika Nabi lewat, mereka melempari Nabi SAW dengan kerikil-kerikil yang tajam, sehingga akhirnya membuat kaki Rasulullah SAW terluka, mengeluarkan darah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya beristirahat di bawah pokok anggur. Nabi istirahat di situ. Dan ketika Nabi melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang diucapkan oleh penduduk kota Taif tersebut, dan Allah telah memerintahkan aku atas perintah engkau, maka Allah mengizinkan untuk menimpakan daripada 2 gunung kepada penduduk kota Taif. Ya, jadi malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah, dipanggil oleh malaikat Jibril, tapi Nabi SAW tidak berharap
penduduk kota Taif dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada sulbinya mereka orang-orang yang beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.